Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan materi hubungan antara unsur-unsur dalam bangun ruang dimensi 3. Di sini ada dua, yaitu hubungan garis dan bidang dan jarak pada bangun ruang. Yang pertama, hubungan garis dan bidang. Ada 3 pengertian, yaitu garis terletak pada bidang, garis sejajar dengan bidang, dan garis menembus bidang atau memotong. Kalau misalnya kalian mencermati dari kalimatnya, kalian udah harus bisa. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Nah, berarti ini garisnya itu terletak pada suatu bidang. Misal kita ke kubus. Misalnya di sini di contohnya itu EFGH. EFGH. Ya, di sini kan ada banyak. Garis FH terletak pada bidang EFGH. Kita lihat bidangnya. EFGH. Ada garis FH. Oh, ini nih. Garis FH terletak pada bidang EFGH. Misal ada lagi di sini garis ini. Berarti garis AC terletak pada bidang ABCD. Gitu ya. Di sini ada nih contohnya lagi. Garis CD terletak pada bidang ABCD. Garis CD terletak pada bidang ABCD. Gitu ya. Nanti ada lagi garis DH terletak pada bidang CDGH atau enggak ADEH. Gitu. Itu kalau garis terletak pada bidang. Nah, selanjutnya garis sejajar dengan bidang. Di sini garis tersebut tidak berpotongan pada bidang. Contohnya garis AD sejajar dengan bidang BCFG. Garis AD, nih AD nih, kan namanya sejajar berarti dia sejajar. Kayak gini misalnya EH sejajar dengan FG. EF sejajar dengan GH. Jadi itu madepnya sama atau bentuknya itu sama-sama. Misalnya dia lurus, berarti dia lurus. Dia agak miring, berarti dia yang satu juga miring. Ini sebutnya dengan sejajar. Gitu. Jadi dijelaskan di sini. Garis AD sejajar dengan bidang BCGF. Kalau yang tadi Ibu jelaskan ini nih, ini garis sejajar dengan garis. Nih yang Ibu bilang lurus sejajar dengan lurus, miring sejajar dengan miring. Ini kalau garis sejajar dengan garis. Tetapi kalau sekarang itu garis sejajar dengan bidang. AD sejajar dengan bidang BCFG. Misal garis CD sejajar dengan bidang EFGH, ya enggak? CD sejajar dengan EFGH. Gitu. Terus misalnya AE sejajar dengan BCFG. AE sejajar dengan BCFG. Gitu. Terus yang selanjutnya, garis menembus bidang atau memotong. Nah, ini biasanya itu hanya satu. Nggak hanya satu sih, tapi ini di contohnya hanya satu aja. Jadi yang memotong itu garis BO ini. Garis B ke O ini nanti ditembus terus, berarti kan dia memotong suatu bidang EFGH. Ya enggak? Ini garis BO. Kalau diterusin
dia akan menembus atau memotong bidang EFGH. Gitu ya. Misalnya nanti ada lagi nih. Misalnya sudut E, dia ke sini. Nah, berarti garis E ke O ini dia memotong atau menembus bidang BCFG gitu. Jadi tinggal dilihat ini dia menembusnya ke bidang mana nih, atau enggak dia memotong ke bidang mana nih gitu. Nah, itu dari hubungan garis dan bidang. Sekarang jarak pada bangun ruang yang kedua, yaitu jarak antara dua titik. Yang pertamanya, jarak antara dua titik adalah panjang garis yang menghubungkan dua titik. Misalnya nih, titik A dan titik B. Nih jaraknya berapa nih? Bisa dihitung. Misal dari O ke B, ini berapa nih panjangnya? Bisa dihitung. Dan ini menggunakan Pitagoras. Misal, ini dari O ke B 4 cm. Dari A ke O 3 cm. Tentukan jarak dari A ke B. Tentuin tuh jaraknya berapa. Menggunakan Pitagoras. Gitu ya. Biasanya sih dia nggak langsung dibentuk seperti segitiga ini, enggak. Bisa dengan kata-kata, misalnya suatu panjang garis dari O ke A 3 cm dan dari O ke B 4 cm. Tentukan jarak A ke B. Jadi soalnya itu tidak langsung membentuk suatu bangun, tetapi kalian yang harus menggambarkan bangun tersebut bentuknya itu seperti apa gitu. Biasanya itu langsung pas soalnya tuh soal cerita dulu, nggak langsung berbentuk bangun kamu tinggal ngitung jaraknya berapa, ini berapa sentimeter, enggak. Tapi tuh di soalnya tuh nanti bentuknya cerita gitu ya. Yang kedua itu jarak titik ke garis. Di sini jarak titik ke garis itu jadi suatu titik misalnya ada sini. Di sini ada titik nih, titik O. Ditarik garis, set. Nah, ini jarak antara O ke garis, misalnya ini garis ABCD. Nah, ini biasanya dihitung nih jarak antara O ke garis BC itu berapa jaraknya, panjangnya tuh berapa, bisa dihitung. Gimana caranya? Tergantung dengan bentuk bidangnya. Kalau yang ini jarak titik ke garis, panjang suatu garis yang ditarik dari suatu titik ke suatu garis. Yang tadi Ibu bilang. Jadi dari suatu titik ke suatu garis ditarik nih. Nah, kita suruh ngitung nih, ini panjangnya berapa ya? Gitu. Ya. Dan dia itu berbentuk tegak lurus. Nih, tegak lurus. Gak mungkin kan dia mensong bergelombang, itu gak mungkin. Dia tegak lurus. Contohnya nih, titik O yang tegak lurus ke garis AB. Ini kan garis AB. Lalu kita hitung nih, jarak antara O ke garis AB itu berapa. Dan ini bisa menggunakan Pitagoras. Yang mananya? Nih, menggunakan yang ini. Bisa. Jadi berapanya itu bisa dihitung. Seperti itu ya. Ini kemungkinan nanti sepertinya sih ada di soal UTS nanti. Coba aja kalian pelajari. Nanti untuk latihan soalnya akan Ibu kirimkan ya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.